Setelah menunggu selama beberapa minggu, ronde kedua dari WEC akhirnya datang ke Spa. Tapi jujur, gue hampir aja kelewatan balapan ini. Gue lupa kalau mulainya di hari Sabtu, bukan hari Minggu. Jadi kronologisnya adalah, sekitar jam 7 malam, gue lagi scrolling IG. Terus ngeliat ada cuplikan dari 6 Hours of Spa dari akun official WEC. Gue langsung buka laptop dan mulai nonton. Selama durasi balapannya, kita disuguhkan banyak banget action dari awal sampai finish. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita membahas 6 Hours of Spa. Pada tahap FP1 Hypercar, top 3 diisi oleh 3 tim yang berbeda. Mulai dari Ferrari nomor 50, Aston Martin nomor 9, dan Alpine nomor 36. Kemudian di kelas LMGT3, posisi 1 diambil oleh Corvette nomor 34, dengan Ferrari nomor 21 dan McLaren nomor 10 di belakangnya. Lalu kita sampai di FP2. Untuk Hypercar, Alpine lagi gacor banget. Kedua mobilnya berhasil menguasai 2 posisi teratas, sedangkan slot yang tersisa diisi oleh BMW nomor 20. Tapi untuk LMGT3, masih terdapat variasi mengenai siapa yang mengisi top 3, yaitu Lexus nomor 23, Corvette nomor 34, dan Mercedes nomor 79. Dan untuk FP3, posisi 1 di kelas Hypercar diambil oleh Cadillac nomor 12, dengan Ferrari nomor 83 dan Aston Martin nomor 7 nggak jauh di belakang. Untuk LMGT3, McLaren menunjukkan kecepatan yang luar biasa, dengan kedua mobilnya yang mengisi posisi 1 dan 2, sedangkan posisi 3 diisi oleh Ferrari nomor 21. Sekarang, waktunya kita membahas tahap qualifying. Yang mengejutkan dari kelas Hypercar adalah seberapa kompetitifnya Alpine dan Peugeot. Saat bendera hitam putih dikibarkan, Alpine nomor 35 dan 36 mengambil posisi 3 dan 4. Lalu di posisi 2 ada Cadillac nomor 12. Tapi yang membuat gue terharu dan bangga adalah Peugeot nomor 94 yang berhasil mengamankan Hyperpole. Ini momen yang luar biasa, apalagi kalau lu fans Peugeot kayak gue. Kalau kita melihat ke belakang, terdapat Cadillac nomor 38 yang mengisi posisi 5. Lalu ada Aston Martin nomor 9 dan 7 mengisi posisi 6 dan 7. Sebuah hasil yang hebat pada musim kedua mereka loh. Lalu ada Ferrari nomor 50 yang di posisi 8, Peugeot nomor 93 di posisi 9, dan BMW nomor 15 di posisi 10. Tapi ada hal yang janggal dari sesi ini, yaitu ketidakmampuan Toyota untuk masuk top 10. Padahal di Imola, satu-satunya tim yang bisa bersaing dengan mereka adalah Ferrari. Tetapi hasil kuali yang didapatkan oleh tim kuda Maranello nggak jauh lebih baik sih. Lanjut ke LMGT3, Lexus menunjukkan kecepatan yang hebat dengan mobil nomor 78 yang berhasil mengamankan Hyperpole. Lalu dari posisi 2 sampai 10 ada Aston Martin nomor 27, Ford nomor 77, Lexus nomor 87, Ford nomor 88, Ferrari nomor 21, BMW nomor 32, Mercedes nomor 61, Porsche nomor 91, dan Corvette nomor 34. Hasil top 10 ini sangat beragam, dengan pengecualiannya adalah duo McLaren yang tereliminasi. Padahal di Imola, McLaren adalah yang tercepat. Kalau bukan karena masalah teknis, McLaren nomor 10 bisa aja meraih juara 1. Gue merasa semacam deja vu ya, antara keadaan McLaren di sini dengan Toyota di Hypercar. Tapi sudah cukup kita membahas qualifying. Sekarang waktunya kita membahas dagingnya dari 6 Hours of Spa. Dengan perkembangan WEC yang pesat, jumlah penonton yang hari ini datang mencapai 101.606 orang. Sebuah rekor yang luar biasa. Sebelum balapan dimulai, semua Hypercar dan LMGT3 melakukan formation lap di belakang safety car untuk memanaskan bannya. Ketika 5 lampunya berubah hijau, it's lights out and away we go! Sebuah start yang rapi bagi semuanya. Terutama untuk Peugeot nomor 94 yang berhasil menjauh dari Cadillac nomor 12. Menuju Eau Rouge, Cadillac nomor 38 sibuk menghadang Alpine nomor 36 dan Aston Martin nomor 9. Pada jalur lurus menuju Les Combes, Cadillac nomor 12 berhasil menyalip Peugeot nomor 94 dan mengambil posisi 1. Di luar top 10, Ferrari nomor 83 diserang Aston Martin nomor 7 yang juga diserang Ferrari nomor 51 menuju Pohon. Di kelas LMGT3, Ferrari nomor 21 sempat menabrak belakangnya Ford nomor 88 ketika menuju Les Sauces. Menuju Brussels, Porsche nomor 91 didorong ke pasir oleh BMW nomor 32. 10 menit kemudian, terjadi battle antara Lexus nomor 78 dan Ford nomor 77. Melewati chicane, si Lexus masih berada di depan. Tapi selanjutnya adalah Les Sauces. Mereka melakukan drag race dan Lexus mempertahankan garis dalam untuk menjaga posisi 1. Memasuki Eau Rouge, si Ford berhasil menyalip Lexus dan mengambil posisi 1.
Tapi 4 menit kemudian, dia melebar terlalu jauh setelah Stavelot, sehingga bersentuhan dengan pasir dan kehilangan kendali. Dengan sisa 4 jam 22 menit dan 35 detik, terdapat pertarungan sengit pada Camel Straight antara BMW nomor 15 dan Ferrari nomor 51. Si Ferrari mencoba untuk mencari celah, tapi langsung ditutup. Memasuki Les Combes, Ferrari nomor 51 didempet sampai keluar jalur oleh BMW nomor 15. Ketika ia kembali ke sirkuit, ia hampir tabrakan dengan Peugeot nomor 93. Dengan sisa 4 jam 3 menit dan 50 detik, Aston Martin nomor 9 sedang mempertahankan posisi 11 dari serangan Peugeot nomor 93 dan Toyota nomor 7. Gue kira si Aston akan kesalip sama Peugeot, tapi nyatanya si Peugeot nggak bisa menyerang karena ia sibuk mempertahankan posisinya sendiri dari Toyota yang ada di belakang. Ketika waktu yang tersisa menyentuh 3 jam 46 menit dan 31 detik, terjadi drag race di kelas LMGT3 antara McLaren nomor 10 dan Corvette nomor 34. Masuk tikungan pertama, si Corvette masih di depan, tetapi McLaren berhasil keluar dari tikungan tadi dengan kecepatan lebih tinggi. Dia akhirnya berdampingan dan menyalip Corvette sebelum masuk Eau Rouge. 20 menit kemudian, McLaren nomor 10 kembali terlibat dalam duel lagi. Lawannya sekarang adalah Lexus nomor 78. Sama seperti battle sebelumnya, McLaren menyalip Lexus saat masuk Eau Rouge. Tetapi Lexus mengatakan, "Saya akan lawan!" Dan ia langsung mengambil posisi 3 sebelum Les Combes. Saat waktu yang tersisa tinggal 3 jam 24 menit dan 6 detik, di kelas Hypercar, Peugeot nomor 94 merebut posisi 3 dari Alpine nomor 36. Tapi yang perlu dikhawatirkan oleh Alpine belum selesai, karena di belakangnya ada Ferrari nomor 51 yang siap menerkam. Tanpa butuh waktu lama, Ferrari menemukan celah dan membuat Alpine jatuh ke posisi 5. Lalu pada sisa 3 jam 15 menit dan 6 detik, dikeluarkan full course yellow karena panel badan dari McLaren nomor 58 tergeletak di tengah sirkuit. Pada waktu 2 jam 12 menit dan 2 detik, terjadi tabrakan luar biasa antara Mercedes nomor 79 dengan Hypercar Peugeot nomor 94. Si Mercedes kehilangan kendali dan si Peugeot nggak ada waktu untuk menghindar. Sumpah, ada apa sih dengan Peugeot? Mereka kena sial terus. Padahal mobil 94 bisa dapat Typer Pole loh. Itu kesempatan yang belum tentu datang lagi. Pintu kemenangan udah kebuka lebar, tapi ada aja bencana yang menimpa. Sorry ya kalau kedengarannya gue ngeluh. Tapi sebagai fans Peugeot, gue suka merasa kasihan dan kecewa melihat keadaan mereka. Balik lagi ke 6 Hours of Spa, dengan sisa waktu 1 jam 20 menit dan 49 detik, Ferrari nomor 51 didempet sampai keluar rumput oleh Cadillac nomor 12. Tapi itu adalah upaya sia-sia, karena rumput gak bisa menghentikan Ferrari dalam merebut posisi 7 dari Cadillac. Sayangnya, 18 menit kemudian, Ferrari nomor 51 ditabrak oleh BMW nomor 32 dari kelas LMGT3. Badan samping dan radiatornya bener-bener hancur. Kalau denger Pierre Guidi di radio, dia marah banget. Siapa gitu yang nggak marah kan? Udah tinggal 1 jam lagi, dan balapan lu mendadak berakhir karena ditabrak. Dengan sisa waktu 34 menit dan 4 detik, Aston Martin nomor 9 lagi ngejar Alpine nomor 35 untuk posisi 5. Aston mengambil jalur kanan, tapi Alpine gak mau ngasih celah. Dia mendempet si Aston sampai jalan di atas rumput, menabrak papan iklan Goodyear, sampai akhirnya menabrak tembok. Untungnya Alex Riberas baik-baik aja. Tapi kalau nanya gue siapa yang salah dalam insiden ini, mereka berdua bisa kena sih. Alpine nomor 35 salah karena mendorong Aston Martin nomor 9 sampai rumput, tapi si Aston juga salah karena dia memilih untuk tetap ngebut dibanding lepas gas dan pindah ke sisi kiri Alpine. Dengan waktu yang tersisa tinggal 5 menit dan 30 detik, terjadi rebutan untuk posisi 2 antara 4 hypercar, yaitu BMW nomor 15, Ferrari nomor 50, Toyota nomor 7, dan Aston Martin nomor 7. Selama beberapa menit kemudian, mereka berdekatan kayak gerbong kereta, tapi belum ada yang bisa nyerang karena kecepatan mereka serupa. Baru deh pada sisa waktu 3 menit dan 3 detik, Aston Martin nomor 7 menyalip Toyota nomor 7 untuk mengambil posisi 4. Tapi setelah balapan selama 6 jam, yang mendapatkan juara 1 di kelas Hypercar adalah BMW nomor 20. Sebuah hasil yang luar biasa bagi tim WRT karena telah meraih kemenangan pertama mereka, apalagi dengan kedua mobilnya yang mengisi podium. Lalu di posisi 3 terdapat Ferrari nomor 50 yang menemani mereka. Lanjut ke posisi 4 sampai bawah, ada Aston Martin nomor 7 yang membawa hasil terbaik dari musim ini bagi Heart of Racing. Kemudian ada Toyota nomor 7, Ferrari nomor 83, Peugeot nomor 93, Genesis nomor 17, sebuah hasil yang hebat bagi tim terbaru di WEC, lalu Cadillac nomor 12, dan Toyota nomor 8 yang menutup top 10. Hasil yang luar biasa ini mendorong BMW untuk langsung naik ke posisi 1 pada kejuaraan tim dengan 59 poin. 7 poin di atas Toyota dan 17 poin di atas Ferrari.
Lanjut ke posisi 4, ada Aston Martin dengan 14 poin, sama seperti Alpine di posisi 5. Lalu ada Peugeot dengan 9 poin, Cadillac dengan 8 poin, dan Genesis dengan 6 poin. Lalu di kelas LMGT3, McLaren akhirnya berhasil membawa pulang juara 1 setelah hasil yang mengecewakan di Imola. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Garage 59 setelah mengambil alih operasional McLaren dari United Autosport. Di belakang mereka ada Aston Martin nomor 27, Porsche nomor 92, Ferrari nomor 21, McLaren nomor 58, Lexus nomor 87, Porsche nomor 91, Corvette nomor 33 dan 34, dan Mercedes nomor 61 yang mengambil posisi terakhir di top 10. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mohon maaf karena minggu lalu gue nggak upload. Harusnya sih video ini yang tayang, tapi karena nggak ada waktu untuk membuatnya, jadi terpaksa harus gue undur dulu. Semoga kalian nggak masalah ya dengan perubahan ini. Balik lagi ke topik video ini, bagaimana pendapat kalian tentang 6 Hours of Spa? Apakah ada momen favorit dari balapan ini? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!